Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan, kali dia percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita karena kita kembali lagi dalam Sekolah Minggu Online Par Shalom Kupang. Nah, sekolah minggu hari ini ditemani oleh Kalidia. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita pada hari ini, Kalidia ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dengan penuh sukacita dan semangat. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, mari kita bersukaria. Untuk mengawali sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mohon pertolongan Tuhan untuk memimpin sekolah minggu kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami, terima kasih atas penyertaan dan cinta kasih Tuhan yang masih kami rasakan sampai dengan saat ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus boleh mendidik kami hingga kami anak-anak boleh berkumpul untuk memulai sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya sekolah minggu kami ini kami taruh dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga boleh berakhirnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ica. Tetapi sebelum itu, mari kita sama-sama angkat sebuah pujian dengan judul Alkitab Buku Terindah. Adik-adik, hari Minggu ini pembacaan firman Tuhan serta renungan akan dipimpin oleh Kak Ica. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan menyertai kami dan saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat agar mengerti, juga Roh Kudus agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58 dengan tema Tuhan Yesus sabar. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 13 ayat 53 sampai 58. Kita akan baca secara bersama-sama. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia.
Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, pernahkah adik-adik diolok oleh orang lain? Mungkin diolok famnya, diolok karena adik-adik tidak dapat nilai yang bagus, atau mungkin karena pakaian adik-adik yang tidak terlihat bagus dibanding teman-teman lainnya. Pernahkah? Atau mungkin adik-adik malah yang mengolok orang lain. Nah, adik-adik, dalam firman hari ini kita mendengarkan cerita bahwa Tuhan Yesus ketika berada di kota asalnya yaitu Nazaret, ia pun diolok. Padahal orang tua dari Yesus, Bapak Yusuf dan juga Ibu Maria berasal dari kota tersebut. Yesus ketika sedang mengajar di rumah ibadat, ia diolok karena pekerjaan dari orang tuanya dan juga latar belakangnya. Saat itu ayah Yusuf bekerja sebagai tukang kayu. Tukang kayu seperti saat ini, membuat lemari, membuat kursi, membuat pintu, membuat meja makan kita. Nah, pada saat itu pekerjaan sebagai tukang kayu adalah pekerjaan untuk masyarakat ekonomi menengah, tidak kaya dan juga tidak miskin, sehingga mereka dipandang sebelah mata, tidak seperti para sarjana yang dihormati ketika mereka lewat. Jadi ketika Yesus mempunyai hikmat untuk mengajar, Yesus diremehkan bahkan diolok oleh orang banyak. Sedangkan Ibu Maria tidak bekerja. Ibu Maria hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, mengurus Yesus beserta saudara-saudaranya. Adik-adik, pernahkah kita seperti Yesus yang diolok-olok dan apa tanggapan kita? Kalau Kak Ica juga pernah diolok. Dan tanggapan Kak Ica pada saat itu Kak Ica marah. Tapi kalau tanggapan Tuhan Yesus sabar. Ia sabar, ia berhikmat menjawab orang-orang yang mengoloknya karena latar belakang keluarganya. Yesus berkata pada di ayat 57, adik-adik perhatikan Alkitabnya. Yesus berkata bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dengan hikmatnya ia menjawab dengan sabar olokan dari orang-orang yang ada saat itu. Bagaimana dengan kita? Hari ini kita belajar untuk menjadi anak sekolah minggu yang sabar. Tentu tidak mudah karena harus sabar ketika orang lain mengolok kita. Kak Ica pun sedang belajar. Adik-adik pun ayo kita belajar bersama. Asalkan dengan kita rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin ikut sekolah minggu, dan rajin melakukan firman Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi anak-anak yang sabar. Ayo kita ikuti teladan Tuhan Yesus yang sabar dalam menghadapi olokan. Dan untuk adik-adik yang masih sampai saat ini sering mengolok teman-teman, ayo, itu bukan perbuatan yang baik sebagai anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu harus menghormati dan juga sabar. Selamat hari Minggu adik-adik. Amin. Nah, baik adik-adik, kita sudah belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk kita dapat meneladani sikap Kristus yang sabar. Nah, adik-adik, untuk merespon kebenaran firman Tuhan sekaligus doa syafaat, mari kita sama-sama mengangkat sebuah pujian yang berkata, Lingkup Piku. Dengan saya
menang sebab Kau Allahku. Adik-adik, mari kita berdoa, membawa syafaat kita doakan orang tua kita, pendidikan adik-adik yang sudah selesai ulangan ataupun yang sedang ulangan, yang sedang sakit, yang bersyukur karena ulang tahun, dan sukacita lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang mengajarkan kami sabar. Hari ini kami belajar ketika Tuhan Yesus diolok-olok di Nazaret, tetapi Tuhan tetap sabar. Ajarilah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus tetap ada dalam hati kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang sabar dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam minggu yang lalu ada adik-adik yang sudah selesai ulangan, ada juga yang belum Tuhan, di minggu besok mereka akan mulai ulangan. Tuhan tolong mereka, berkati persiapan mereka, berkati media yang dipakai, berkati juga adik-adik yang sudah selesai ulangan sehingga hasil yang mereka dapatkan juga baik dan mereka tetap mengucap syukur akan hasil tersebut. Kami pun mengucap syukur untuk keluarga, untuk orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Bapa berikanlah umur panjang, kesehatan, berkati pekerjaan orang tua kami, sehingga mereka tetap bersama dengan kami. Mereka membimbing kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami pun bersyukur ada teman-teman kami yang menemui hari ulang tahunnya. Kiranya Bapa menyertai teman-teman di umur yang baru menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang bertumbuh dengan sehat, anak-anak yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami pun mendoakan Tuhan untuk sekolah minggu kami yang hampir sudah 1 tahun lebih ini kami harus bersekolah dari rumah. Tuhan tolonglah kami hingga semangat kami tidak padam, kami tetap semangat dalam ibadah walaupun belajar kami. Dan berkatilah guru sekolah minggu di 11 rayon ini, Tuhan tolong sehingga tetap semangat dalam menata layani pelayanan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, biarlah di minggu yang baru Tuhan pimpin anak-anak dalam bermain mereka, dalam sekolah mereka, dan segala aktivitas mereka. Kami pun mengucap syukur untuk orang tua yang mendukung pelayanan ini. Biarlah Bapak pun terus menyertai, berikanlah dukungan sehingga pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kali dia mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai, tapi ada aktivitas menarik yang harus adik-adik kerjakan. Karena itu, semangat mengerjakan aktivitas adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom adik-adik, jangan lupa ikuti Pesta Iman Anak dan Remaja dengan mengikuti lomba-lomba sebagai berikut. Lomba cipta gerak untuk kelas indria dan kecil, indikator penilaian, list lagu, mekanisme lomba dapat dilihat sebagai berikut. Lomba cerita indah Alkitab untuk kelas tanggung dan remaja, bahan Alkitab, mekanisme lomba dan indikator penilaian dapat juga dilihat sebagai berikut. Jangan lupa untuk mengikuti ketentuan yang ada. Pendaftaran dan pengumpulan video diundur ya adik-adik. Sampai tanggal 20 Juni 2021. Ibadah PR dan penayangan video pada tanggal 27 Juni 2021.
Pengumuman juara akan diumumkan tanggal 4 Juli 2021. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, aktivitas kita yaitu menguraikan kata sabar. Nah, adik-adik tahu apa itu sabar? Adik-adik silakan mengisinya pada kolom yang sudah disiapkan. Nah, di sini kakak akan berikan satu contoh dari huruf A. Aku tidak akan marah-marah. Nah, yang kakak beri contoh adalah dari huruf A, yaitu aku tidak akan marah-marah. Nah, adik-adik silakan buat jawaban adik-adik ya. Silakan uraikan apa yang adik-adik tahu tentang sabar dari kata sabar. Terima kasih adik-adik. Selamat mencoba.